Perkenalkan, nama saya Hudzaifah Afifah Fatih Nasution dari Teknik Elektro NIM 1321931. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian simulator osiloskop online. Pada simulator ini dapat kita lihat bahwa ini terdapat dua bagian utama, yakni penghasil sinyal dan osiloskop. Pertama-tama saya akan jelaskan tentang fungsi-fungsi pada penghasil sinyal. Pada penghasil sinyal ini kita dapat atur bentuk dari gelombangnya. Nah, yang saya punya sekarang bisa dilihat di osiloskop ini adalah gelombang sinusoidal. Bisa juga kita lihat di atas ini. Nah, namun ketika kita ubah menjadi gelombang segitiga, maka bentuknya akan berubah juga. Dan saya juga bisa merubahnya menjadi bentuk gelombang kotak seperti ini. Nah, selain bisa mengatur bentuknya, saya juga dapat mengatur frekuensinya. Nah, ketika saya ada pilihan di atas ini, di mana pilihannya itu 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya, di mana dia itu mengizinkan kita untuk mengatur frekuensi secara kasar, jadi kelipatan faktor 10. Nah, ketika saya ubah menjadi 1, kita bisa lihat bahwa frekuensinya berkurang dan panjang gelombangnya kita lihat bertambah. Ketika kita ubah menjadi 100, maka kita lihat bahwa frekuensinya bertambah dan panjang gelombangnya berkurang. Nah, kemudian jika saya ingin mengatur secara halus, saya juga dapat menggunakan knob frekuensi multiplier ini. Nah, jadi ketika kita perbesar, kita dapat mengatur lebih halus, dapat kita lihat di sini. Nah, ketika kita perkecil, kita juga bisa melihat frekuensinya mengecil dan panjang gelombangnya membesar. Namun kita punya kontrol yang lebih. Nah, selain itu saya juga bisa mengatur offset DC-nya. Jadi ketika kita bertambah di sinyal gelombang ini akan naik, ada sembuyinya. Nah, kita juga bisa mengatur jika dia turun maka dia akan turun dari sembuyinya ke arah sembuyi negatif. Nah, saya juga bisa mengatur amplitudo dari fungsinya ini. Nah, kita bisa lihat ya, kita perbesar dia bertambah besar amplitudonya. Jika kita berkecil, dia bertambah kecil juga. Setelah mengenali kegunaan-kegunaan dari tombol pada penghasil sinyal, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara untuk membuat sinyal tertentu. Nah, misalkan saya ingin memiliki sinyal berbentuk segitiga dengan amplitudo 5 dan frekuensi 12. Nah, saya akan pilih bentuk dari gelombangnya. Pertama ini segitiga. Nah, kemudian kan ini skalanya udah 10, jadi pas ya. Jadi kita tinggal putar knobnya ke arah 1,2. Nah, kemudian amplitudonya kita putar ke arah 7. Kita bisa ubah-ubah juga di sini amplitudonya. Begitu. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tombol-tombol pada osiloskopnya. Nah, pertama yang kita perlu tahu adalah tombol on dan off. Jadi pada osiloskop ini terdapat tombol nyala mati pada bagian ini. Nah, kita bisa matikan dan kita bisa nyalakan lagi. Oke, pertama saya akan jelaskan dari vertical post. Vertical post ini membuat osiloskop ini mengubah koordinat sumbu-Y-nya. Atau pada kasus ini berarti voltasenya. Nah, horizontal post juga sama, menggeser posisi dari sumbu X-nya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat keterangan. Jika kita putar ke arah kanan, vertical post-nya akan naik. Kita putar ke arah kiri, vertical post-nya turun. Ketika kita putar horizontal post-nya ke arah kanan, dia akan berubah ke arah kanan juga, dan ketika kita putar ke arah kiri, dia akan ke arah kiri juga. Nah, selanjutnya adalah voltage diff. Nah, voltage diff ini merepresentasikan berapa voltase yang direpresentasikan oleh tiap kotak ini. Jadi
setiap kotak ini merepresentasikan berapa voltase. Jika kita pilih 2, maka dia berarti 2 volt. Nah, kita bisa lihat pada gambar sinyal ini, kalau kita ubah volts diff-nya, maka tinggi dari kotak pink itu akan berubah. Nah, kita bisa lihat dia mengecil, tinggi dari kotak pinknya. Nah, ketika kita perbesar juga sama, dia akan bertambah besar tingginya. Nah, jadi pada kasus ini berarti yang direpresentasikan oleh satu kotak ini adalah 2 volt. Nah, berarti tinggi dari amplitudenya adalah 4. Ketika kita ubah menjadi 1, maka kita bisa lihat di sini setiap kotak adalah 1 volt. Jadi dia mencapai amplitudenya 4 volt. Oke, kita kembalikan kedua. Nah, time diff juga sama, namun ini bekerja pada sumbu X atau sumbu waktunya. Ketika kita ubah, ketika kita kecilkan, maka kita bisa lihat kotak pink ini makin melebar. Nah, ketika kita perbesar, dia makin lebar, besar makin lebar. Nah, ketika kita perkecil, dia juga makin sempit. Nah, kita bisa lihat di sini makin sempit. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi trigger. Nah, fungsi trigger ini adalah mengatur di mana kita memulai sinyalnya, agar ketika kita punya display beberapa sinyal, sinyal tersebut mulai pada saat yang sama. Nah, pada kasus ini saya mulai triggernya di sini. Namun saya juga bisa geser triggernya ke atas atau ke kiri. Nah, saya juga bisa geser dia mau naik dulu atau turun dulu. Ini. Ketika kita falling, maka di sini dia akan turun. Ketika rising, ketika trigger dia akan naik. Gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, volts diff adalah skala dari tiap kotak pada osiloskop ini. Nah, ketika kita perbesar volts diff-nya, berarti setiap kotak ini merepresentasikan voltase yang lebih besar juga. Ketika kita perkecil, setiap kotak ini merepresentasikan voltase yang lebih kecil. Contohnya ketika saat ini berarti voltase yang direpresentasikan setiap tinggi kotak ini adalah 2. Jadi kita bisa lihat amplitudo dari gelombang ini adalah 2 dikali 2, jadi 4, sesuai dengan pada sinyal generatornya. Nah, time diff juga sama, namun dia merupakan skala dari sumbu X, atau dalam kasus ini sumbu waktu. Ketika kita perbesar, kita akan dapati bahwa setiap kotak ini merepresentasikan waktu yang lebih besar juga. Ketika kita perkecil, setiap kotak ini merepresentasikan waktu yang lebih kecil juga. Baik. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatur osiloskop untuk membaca sinyal pada order 1 Hz. Nah, sinyal yang pertama kita akan lihat adalah sinyal sinusoidal. Kita lihat pada kali ini osiloskop sudah tersetting dengan baik, jadi kita bisa lihat bahwa sinyalnya di sini terdiam. Kita bisa analisis dengan mudah. Kita bisa lihat di sini berapa frekuensinya. Kita lihat di time diff, knopnya terputar pada arah 0,5, jadi setiap kotak ini merupakan 0,5 second. Jadi kita bisa lihat dia melakukan satu frekuensi pada waktu 0,5 dikali 2 jadi 1 second. Jadi frekuensinya adalah 1. Kita bisa lihat cocok dengan hasil sinyalnya. Kemudian apa yang terjadi ketika time diff-nya tidak cocok? Jadi ketika kita melihat pada jangka waktu yang terlalu pendek, nah, kita bisa lihat bahwa sinyalnya di sini menjadi sangat fluktuatif. Jadi tidak terdiam seperti tadi, sulit bagi kita untuk melihat berapa frekuensinya, berapa amplitudenya. Nah, ketika kita ambil terlalu besar, ketika pada kasus ini nggak apa-apa sih, tidak ada masalah. Nah, tetapi pada kasus yang akan kita lihat nanti, itu akan tetap juga timbul masalah ketika kita ambil terlalu besar. Nah, ilustrasi yang menjelaskan juga kita bisa lihat di atas ini. Nah, ketika kita punya time diff 0,5,
kita punya kotak yang lebar dan dia bersesuaian dengan panjang gelombang yang besar juga. Sementara ketika kita perkecil kotaknya, nah kotaknya akan menjadi terlalu kecil dan dia berjalan tidak sejalan dengan kecepatan gelombangnya. Jadi kita lihat gelombangnya di sini berfluktuasi karena terdapat kecepatan relatif. Beda bahasa relatif yang berubah terhadap waktu antara display dan penghasil gelombang. Oke. Kita juga bisa ubah dia ke bentuk segitiga. Nah, pada frekuensi yang sama kita bisa lihat juga di sini. Kita tunggu sampai sinyalnya stabil, kita bisa lihat frekuensinya sekitar 1 juga. Kita bisa ubah juga ke sinyal kotak di sini. Kita tunggu sampai sedikit stabil, kita bisa lihat frekuensinya juga masih 1. Nah, kita juga bisa atur posisi dari sumbu X dan sumbu Y-nya untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita lebih mudah untuk membaca frekuensinya di mana. Kalau kita atur horizontal pulse-nya, ketika kita atur seperti ini, nah lebih sulit untuk dilihat. Jadi usahakan kita memilih horizontal pulse yang pas dengan bentuk sinyal kita. Vertical pulse juga penting. Kenapa? Ketika kita terlalu naik begini, maka sulit bagi kita untuk menghitung amplitudenya. Nah, jadi kita usahakan agar sinyalnya itu kita dapat kurangi dengan baik antara pucuk dan bawahnya. Selanjutnya saya akan jelaskan cara membaca sinyal pada order 1000 Hz. Nah, kita bisa lihat jika kita menggunakan setting time diff yang tadi pada 0,5, kita tidak bisa membaca sinyalnya dengan baik. Maka dari itu, kita lihat bahwa sinyal ini terlalu rapat kan. Nah, jadi kita perkecil time diff-nya sehingga setiap kotak ini merepresentasikan waktu yang lebih pendek. Nah, kita putar, nah, kita lihat kita makin jelas. Nah, sekarang kita udah bisa membaca dengan jelas sinyalnya. Nah, kita bisa baca nih. Nah, kita atur sedikit horizontal pulse-nya agar sesuai. Kita bisa baca frekuensinya nih sekitar 1 kotak dia kembali. Nah, jadi periodenya adalah 1 milisecond, frekuensinya adalah 1 kHz sesuai dengan sinyal kita ini tadi. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sinyalnya rapat, jadi kita juga perlu kotak pink yang tipis ini, atau dalam artian lain karena frekuensinya besar kita perlu skala waktu yang lebih kecil. Nah, kalau kita terlalu kecil kita kembali ke tempat masalah yang tadi. Nah, tapi ada baiknya kita atur sehingga kita bisa membaca frekuensinya dengan lebih enak lagi. Nah, kalau kita lihat di sini kita masih bisa baca dengan enak kalau time diff-nya kita ubah jadi 0,2 mili gitu. Kita bisa atur horizontalnya untuk mendapatkan posisi pembacaan yang enak. Nah, kita bisa lihat di sini kira-kira kita dapat berapa nih frekuensinya, sama seperti yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, kita juga bisa ubah ke kotak dan segitiga. Ini sinyal segitiganya. Nah, terus kita juga bisa ubah ke sinyal kotaknya begini, tetap dengan frekuensi yang sama. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ke order 100 Hz. Kita coba kecilkan lagi time diff-nya. Nah, tetap saja kita nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, karena time diff-nya udah paling kecil tapi kita nggak bisa lihat makin jelas, berarti ada batas pada alat ini gitu. Nah, nggak bisa terlalu kecil. Nah, jadi kita bisa kurangi frekuensi multiplier-nya. Jadi frekuensi dari sinyalnya ini yang kita kurangi. Nah, kalau di sini kita bisa baca dengan cukup jelas. Kita bisa kira-kira dengan horizontal pulse kita coba cocokkan ya.
Nah, kita bisa dapat ini dia kembali ke satu periode kira-kira setelah satu skala ini. Jadi periodenya adalah kira-kira 0,1 milisecond. Jadi sekitar 10.000 second. 10.000 Hz, mohon maaf. Adalah frekuensinya. Nah, kita juga bisa ubah ke sinyal segitiga, masih dapat frekuensi yang kira-kira sama, dan sinyal kotak juga masih dapat frekuensi yang kira-kira sama. Nah, tadi kita bisa membantu membaca frekuensi dengan menggunakan horizontal pose. Nah, guna dari vertical pose adalah lebih untuk membaca amplitudo dan DC offset. Nah, kalau kita tambahkan DC offsetnya begini, kita bisa lihat bahwa grafiknya naik. Nah, biar kita bisa membaca amplitudonya dengan lebih baik, kita ubah sedikit, vertical pose-nya kita turunkan. Nah, jadi begini, kita bisa tetap baca amplitudonya. False diff-nya ada di 2, jadi amplitudonya adalah 4, karena dia mencakup 2 kotak. 1, 2 kotak. Jadi 2 kali 2, 4. Sekian dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.